أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين أما بعد السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا علي بن محمد الهادي إخوتي وأخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Saya haturkan duka cita yang mendalam atas syahadah Al-Imamul Ashir, imam yang ke-10 dari rangkaian Imam Ahlul Bait, Al-Imam Ali Al-Hadi alaihi salam. Saya haturkan kepada putranya Sahibuz Zaman Al-Hujjah Jalallah Farajahus Syarif, kepada para mukminin, terkhusus kepada wali amril muslimin, para maraji, para ulama, dan kepada segenap kaum mukminin. Kesyahidan seorang imam tentunya akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, terkhusus kepada para pecinta dan pengikutnya. Namun kesedihan ini bukan berarti kita larut tanpa mengambil pelajaran daripada peristiwa-peristiwa syahadah. Al-Imam Ali Al-Hadi, sekilas saya akan menyebutkan biografi beliau untuk mengingat kembali siapa beliau. Al-Imam Ali Al-Hadi, beliau bernama Ali bin Muhammad. Gelar beliau adalah diantaranya yang termasyhur Al-Hadi dan An-Naqi. Al-Hadi artinya pembimbing, pemberi petunjuk, dan An-Naqi yaitu yang suci. Kunyah beliau Abul Hasan, disebut sebagai Abul Hasan Ats-Tsalits karena Abul Hasan yang pertama adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, lalu Abul Hasan yang kedua adalah Al-Imam Ridha, dan Abul Hasan Ats-Tsalits Al-Imam Ali Al-Hadi alaihimussalam. Beliau lahir pada tanggal 15 Dzulhijjah tahun 211 Hijrah atau 827 Masehi di dekat kota Madinah, dan syahid tanggal 3 Rajab, sebagaimana malam ini adalah malam 3 Rajab 254 Hijriah atau 868 Masehi di Samarra di Irak. Makam beliau adalah makam yang populer diziarahi oleh kaum muslimin dan mukminin, yaitu di Haram Askariyain di Samarra bersama putranya Al-Imam Hasan Al-Askari. Ayah beliau adalah Al-Imam Muhammad Al-Jawad, imam ke-9. Ibundanya Samanah Al-Maghribiyah. Ya. Putra beliau adalah Al-Imam Hasan Al-Askari alaihi salam, imam ke-11. Masa imamah beliau 34 tahun. Agak panjang masa imamah beliau, yaitu 34 tahun dibanding oleh imamah sebagian dari para imam yang lebih pendek masa imamahnya. Dimulai sejak usia 7 atau 8 tahun. Sebagaimana ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Jawad
juga dalam usia dini, dalam usia belia, yaitu 7 atau 8 tahun juga menjadi seorang imam, maka Imam Ali Al-Hadi menjadi seorang imam pada usia 7 atau 8 tahun. Dan ini sudah sering dibahas oleh para penceramah, bagaimana usia beliau bisa menjadi seorang imam. Para penguasa semasa beliau memimpin umat, dari para penguasa Abbasiyah, ada 6 penguasa di masa imamah beliau. Yang pertama adalah Al-Mu'tasim. Bersama Al-Mu'tasim sekitar 7 tahun dari masa imamah dari Al-Imam Ali Al-Hadi, Al-Mu'tasim berkuasa. Tentunya peristiwa pentingnya adalah sebagai masa awal keimamahan Imam Hadi di Madinah. Ya. Yang kedua adalah Al-Wathiq. Lama kekuasaannya adalah sekitar 5 tahun di masa imamah Al-Imam Ali Al-Hadi. Di masa Al-Wathiq relatif lebih tenang, memungkinkan imam membangun jaringan komunikasi dengan pengikutnya. Karena memang di masa Imam Ali Al-Hadi ini secara umum masa yang amat ketat pengawasannya, tekanannya, sehingga Al-Imam Ali Al-Hadi tidak bisa bergerak leluasa untuk berdakwah, untuk menjalankan fungsi keimamahannya. Namun walaupun demikian, imam tetap menjalankan fungsi keimamahannya dengan berbagai cara yang memungkinkan. Yang ketiga adalah Al-Mutawakkil. Ini selama 15 tahun. Jadi yang paling lama di antara penguasa Abbasiyah adalah Mutawakkil. Nah, di masa ini imam banyak mendapatkan tekanan yang luar biasa. Al-Mutawakkil memaksa Imam Hadi pindah dari Madinah ke Samarra. Ya, pada tahun 233 Hijriah. Nah, sejak itu Mutawakkil memulai periode pengawasan ketat, tahanan rumah, dan berbagai upaya untuk menghina dan menjatuhkan martabat Al-Imam Hadi di kalangan kaum muslimin. Walaupun hal itu gagal karena Al-Imamul Hadi semakin dicintai dan semakin populer di kalangan kaum muslimin saat itu. Lalu yang berikutnya adalah Al-Muntasir. Al-Muntasir ini hanya 6 bulan berkuasa. Nah, Al-Muntasir ini adalah putra Mutawakkil yang membunuh ayahnya sendiri, membunuh Mutawakkil. Nah, meski di masa kekuasaannya itu lebih longgar, tapi Imam Al-Hadi tetap dalam pengawasan, lebih longgar dari ayahnya Mutawakkil. Kemudian Musta'in, yaitu masa berkuasanya sekitar 4 tahun di masa keimamahan Al-Imam Ali Al-Hadi. Nah, Musta'in meneruskan kebijakan penekanan terhadap Syiah, khususnya terhadap imam dan terhadap para Syiah imam, para pengikut Imam Ali Al-Hadi. Dan terakhir adalah Al-Mu'taz yang pada akhirnya berkuasa hingga syahidnya Al-Imam Ali Al-Hadi. Jadi hanya 2 tahun di masa Imam Ali Al-Hadi, lalu ia mengakhiri kehidupan Imam Ali Al-Hadi dengan meracuninya. Ya. Alhasil, Al-Imam Ali Al-Hadi mengalami berbagai situasi yang sulit di masa keimamahannya. Salah satu gelar yang populer yang sering dibicarakan oleh para penceramah adalah gelar
Al-Hadi, gelar pembimbing atau pemberi petunjuk. Saya tertarik untuk membahas masalah ini karena muncul beberapa pertanyaan berkenaan dengan konsep hidayah, konsep bimbingan. Di antara pertanyaan itu adalah, jika imam adalah pembimbing sah manusia dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa banyak yang menolak dan mengingkarinya? Padahal imam itu adalah pembimbing sah dari Allah. Atau toh kalau menerima keimamahannya sebagai pembimbing, tapi seringkali banyak dari para pecinta atau pengikutnya itu masih saja mengabaikan bimbingan para imam. Walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi dalam banyak hal kadang tidak mengikuti hidayah atau bimbingan dari para imam. Ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran kita. Atau lebih dalam lagi, pada dasarnya apakah manusia itu perlu kepada pembimbing? Apakah manusia ini yang diberi Allah berbagai sarana yang ada, dan itu sudah merupakan sarana hidayah takwiniyah, hidayah alami yang ada pada manusia, apakah masih perlu kepada pembimbing? Masih perlu kepada orang yang membimbing dan memberi petunjuk kepadanya ke jalan yang benar? Apa itu yang dimaksud dengan bimbingan, dan siapakah pembimbing sejati manusia? Masih banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hidayah, yang intinya bahwa kita sendiri yang meyakini adanya konsep hidayah dan konsep Al-Hadi, seorang pembimbing, masih saja dalam kehidupan kita terkadang kita bertindak seolah tidak ada pembimbing, atau bertindak sesuai dengan pendapat dan pikiran kita, tidak mengikuti bimbingan dari manusia-manusia yang layak membimbing kita. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya Khalik, bukan hanya pencipta, tetapi Allah adalah Rabb. Rabb artinya pengatur, pemelihara, atau pengurus, pendidik. Allah itu mendidik manusia, mengasuh manusia. Nah, salah satu fungsi dalam pendidikan adalah fungsi hidayah. Fungsi hidayah, bahwa Allah adalah pembimbing sejati dan mutlak manusia, bahkan alam semesta ini. Salah satu fungsi apa yang dimaksud dengan hidayah di sini, maksudnya adalah menunjukkan suatu jalan, memberi petunjuk, atau mengantarkan manusia atau mengantarkan sesuatu menuju kepada kesempurnaannya, menuju kepada tujuannya. Itu adalah hidayah. Kalau misalnya ada seseorang menanyakan sebuah alamat kepada kita, ada dua cara yang mungkin kita lakukan. Pertama, kita menunjukkan rutenya, arahnya, tanpa kita mengantarkannya sampai kepada tujuan. Yang kedua adalah kita menunjukkan dengan mengantarkan orang tersebut sampai kepada tujuan alamat tadi. Itu makna hidayah, ya. Nah, karena manusia ini berasal dari Allah, ya, dan dia akan kembali kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam gerak dari mabda menuju ma'ad, dari asal mula menuju kepada tujuan finalnya, itu sangat membutuhkan kepada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala.
manusia membutuhkan berbagai sarana dan perangkat untuk dia melakukan gerak perjalanan itu menuju Allah. Pertanyaannya, apakah manusia memiliki sarana-sarana tersebut? Memiliki fasilitas dan perangkat yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, apakah memiliki sarana hidayah pada dirinya? Apakah sarananya itu satu atau beberapa perangkat, beberapa sarana yang diberikan kepada manusia sampai dia bisa bergerak menuju kepada tujuan finalnya, kepada kesempurnaannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hanya Allah yang mencipta, dia lebih mengetahui sarana apa, jalan apa untuk digunakan bergerak menuju kepada Allah. Allah yang maha sempurna mutlak, ketika mencipta, Allah juga mengarahkan dan membimbing ciptaannya. Di antara sarana-sarana hidayah Allah, yang pertama adalah fitrah. Fitrah itu adalah modal awal untuk mengenal dan mencari Allah. Untuk mengenal dan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti mengenal kebenaran, mengenal realitas mutlak, realitas absolut. Allah sudah menanamkan dalam setiap manusia fitrah, yang fitrah itu merupakan kecenderungan bawaan yang mendorong manusia untuk mengenali dan mencarinya. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Al-Quran menyebutkan fitrah Allah, yang Allah menciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Berkenaan dengan fitrah tersebut, ada sebuah pertanyaan, kenapa manusia ini mesti membutuhkan fitrah? Kenapa harus ada fitrah? Al-Imam Muhammad al-Baqir, beliau mengatakan, laula dzalika lam ya'lamu man rabbahum wala man raziquhum, man rabbuhum wala man raziquhum. Seandainya atau sekiranya tidak ada fitrah tadi yang ditanamkan Allah di setiap manusia, maka tidak ada manusia yang tahu siapa Tuhannya dan siapa pemberi rezeki mereka. Tidak ada yang tahu. Kenapa kita bisa mengenal Tuhan? Kenapa kita bisa mencari atau mengenal pemberi rezeki kita, mencari pemberi rezeki kita? Karena kalau kita mencari sesuatu, pastinya kita sudah mengenalinya sebelumnya, ya kan? Bagaimana kita mencari sesuatu tanpa kita punya informasi terlebih dahulu? Blank, tidak ada informasi. Pasti kita tidak akan mencarinya. Disitulah bahwa fitrah ma'rifatullah, pengenalan Allah itu sudah ada, sehingga kita mencari. Namun banyak dari manusia yang tidak menyadarinya. Yang tidak menyadarinya. Apakah kesadarannya itu sangat lemah atau setengah sadar? Nah, disitulah fitrah itu tidak cukup untuk mengantarkan manusia kepada Tuhan, mencarinya dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang kedua, selain fitrah, Allah telah memberikan akal kepada manusia. Akal sebagai alat untuk mengenal, untuk mengenali Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan pada akhirnya untuk menghamba kepadanya. Fitrah saja dia hanya berupa dorongan, tetapi untuk mengidentifikasi siapa Tuhannya, untuk mengetahuinya, mengenalnya lebih jauh, untuk juga bagaimana
menyembahnya, bagaimana mengabdi kepadanya, itu membutuhkan kepada akal. Manusia dalam kehidupan dunia dia membutuhkan akal, dan dalam kehidupan spiritualnya dia juga membutuhkan akal. Sehingga Al-Imam Shadiq alaihi salam ketika ditanya tentang makna akal, beliau mengatakan al-aqlu ma ubida bihir rahman waqtusiba bihil jinan. Akal itu adalah yang Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala disembah dengannya. Ya. Di mana Allah dipuja, disembah, dipatuhi dengannya. Al-aqlu ma'ubida bihir rahman waktu siba bihil jinan, dan surga diraih melaluinya. Tanpa akal seseorang tidak dapat meraih surganya. Itu makna akal menurut Al-Imam Shadiq alaihi salam. Tapi apakah akal dan fitrah cukup membimbing manusia sehingga bisa mengantarkan kepada tujuan kesempurnaan dan kebahagiaan akhirnya, mengantarkan kepada pengenalan ma'rifatullah dalam arti yang sebenarnya, mengantar kepada manusia seutuhnya? Tentu masih ada hal-hal yang tidak bisa oleh akal diselesaikan. Akal mungkin mampu menyingkap, mampu menganalisa, mampu mengetahui banyak hal, tetapi akal pun tidak bisa mengetahui beberapa hal. Akal bisa mengetahui siapa, bahwa ada Tuhan di balik alam semesta ini. Ada pencipta, bahwa pencipta itu maha pengatur, memiliki sifat-sifat kesempurnaan misalnya. Tapi akal tidak bisa memahami secara detail. Akal pun tidak bisa memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia tahu bahwa Allah wajib disembah, wajib dipatuhi, tapi bagaimana caranya? Ini membutuhkan cara yang lain, membutuhkan sarana lain untuk manusia menjalankan fungsi kehambaannya. Yang berikutnya adalah intuisi, atau kadang disebut hati nurani. Itu hati nurani juga merupakan sarana hidayah. Karena di dalam hati nurani yang bersih, khususnya intuisi mukmin, seorang mukmin itu di situ terdapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Ya, hati-hati engkau ya dengan firasat orang mukmin. Ya, dengan intuisi seorang mukmin, karena mereka ini memandang dengan cahaya Allah. Ini bisa menjadi sebuah petunjuk, bisa menjadi sebuah hidayah. Naam. Namun semua itu masih belum cukup. Manusia masih membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Apa itu? Itu adalah wahyu. Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia membutuhkan bimbingan Allah berupa wahyu untuk dia menjalani kehidupan, untuk dia melakukan perjalanan hidupnya dari dunia, dari alam dunia menuju kepada alam akhirat. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, itu merupakan wahyu. Ketika kita tidak mampu, tidak memiliki kapasitas untuk menerima langsung, maka kita menerimanya dari manusia-manusia yang menerima langsung wahyu tersebut, yaitu para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyebutkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk dan bimbingan kepada jalan yang
paling lurus, pada satu-satunya jalan yang lurus. Al-Quranul Karim. Apakah Al-Quranul Karim cukup? Apakah kita mengatakan kafana kitabullah, cukup Al-Quran? Tidak. Kalau Al-Quran cukup, maka tidak akan terjadi ikhtilaf di antara manusia. Padahal mereka membaca Al-Quran, mereka menafsirkan Al-Quran. Ternyata banyak penafsiran yang berbeda. Kadang terjadi kontradiksi dalam penafsirannya. Apakah itu berarti bahwa Al-Quran sendiri memberikan petunjuk tanpa adanya pendamping Al-Quran, tanpa adanya seorang yang menjelaskan Al-Quran? Tentunya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah, Rasulullah sendiri yang menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lutuf Allah, rahmat dan lutuf Allah mengharuskan atau menentukan bahwa setelah Nabi ada penerusnya, ada para wasi, para imam yang menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan petunjuk, melanjutkan estafet dari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka para imam yang memberi petunjuk dengan amr kami tatkala mereka bersabar. Artinya karena mereka ini memiliki kesabaran, mereka ini taat kepada Allah mutlak, maka mereka layak untuk menjadi para imam yang memberikan petunjuk kepada manusia. Naam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak hanya satu sarana yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan beragam sarana sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Di hadapan berbagai sarana yang telah Allah berikan, Allah sudah memberikan sarana dalam diri kita sendiri dan dari luar diri kita, sehingga orang yang berakal dia akan berupaya mengambil petunjuk dari beragam sarana ini, khususnya petunjuk dari Al-Quran dan petunjuk dari para nabi, para wasi, orang-orang yang menjadi pembimbing sah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang mengklaim sebagai pembimbing, tetapi tidak semua mendapatkan pengesahan dari Allah, mendapatkan jaminan bahwa bimbingannya tidak akan meleset sedikit pun, tidak akan mengarahkan dia kepada penyimpangan dan ketersesatan. Ini pemahaman ini penting, karena boleh jadi saya yakin kita ini sudah paham, tetapi kita sering abai, sehingga dalam banyak hal ketika kita meninggalkan agama, meninggalkan Nabi, meninggalkan Al-Quran dalam berbagai urusan kita, seolah Al-Quran hanya untuk bimbingan khusus tertentu, sedangkan untuk hal-hal yang lain kita tidak perlu Al-Quran, seolah begitu. Ini salah. Naam, di dalam Nahjul Balaghah ada beberapa kutipan dalam beberapa khutbah Amirul Mukminin yang itu menjelaskan tentang hidayah dan tentang hadi, dan juga tentang orang-orang yang mengabaikan hidayah. Saya akan bawakan beberapanya, yaitu dalam khutbah 110, dalam kutipan khutbah 110
Al-Imam Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan waqtadu bihadyi nabiyyikum fa innahu afdalul hadi wastannu bisunnatihi fa innaha ahdas sunan. Imam mengatakan ikutilah bimbingan Nabi kalian. Ikutilah bimbingan Nabi kalian, petunjuk Nabi kalian. Karena itu adalah hidayah terbaik, bimbingan terbaik. Kenapa Imam mengatakan gini? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Imam mengatakan kenapa kalian harus mencari bimbingan yang lain ketika ada bimbingan Nabi kalian? Kenapa kalian harus bertanya bahkan kepada orang di luar Islam untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan? Padahal di antara kalian ada Nabi kalian, ada para penerus Nabi kalian. Ikutilah bimbingan Nabi kalian karena itu adalah bimbingan terbaik. Manusia berakal, dia akan mencari bimbingan yang terbaik, petunjuk yang pasti benar, petunjuk yang terjamin kebenarannya, bukan petunjuk yang kita masih meragukan apakah itu benar atau salah, atau ada sedikit mungkin beberapa persentase kesalahannya. Allah mengutus para nabinya, memberikan ismah kepada para nabi karena memang mereka adalah layak untuk mendapatkannya. Nah, ismah itu sebagai jaminan bahwa petunjuknya adalah petunjuk yang terbaik, bimbingan yang terbaik. Dan teladanilah sunnahnya, karena itu adalah sunnah yang paling memberi petunjuk. Kenapa kita harus mengikuti tradisi-tradisi selain dari tradisi Nabi kita? Mengikuti tradisi di luar dari tradisi Islam. Padahal kita mengaku sebagai pengikut Islam. Ini menjadi sebuah teguran, bisa dikatakan sebuah teguran dari Amirul Mukminin. Jangan sampai kita ini meninggalkan Nabi kita. Pasti waktu itu terjadi di antara kaum muslimin yang sudah mereka meninggalkan bimbingan nabinya dan mencari petunjuk lain atau jalan lain selain jalan nabinya. Wa na'udzubillah. Naam. Dalam perkataan yang lain di dalam khutbah 97 Nahjul Balaghah, Imam mengatakan unduru ahla baiti nabiyikum. Perhatikanlah ahlul bait nabi kalian. Falzamu samtahum wattabi'u atharahum. Berpegang teguhlah pada jalan mereka dan ikutilah jejak mereka. Imam menyuruh kita untuk fokus perhatian kita kepada ahlul bait. Jangan menengok barat, jangan menengok timur, tapi kembalilah kepada ahlul bait kalian. Berpegang teguhlah kepada jalan mereka. Ikuti jejak mereka. Karena kalau kita masih melihat kanan kiri, ya pasti terpecah fokus kita. Ketika terpecah nanti kita terpengaruh dengan pemikiran ataupun dengan berbagai hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Lalu kita meninggalkan petunjuk ahlul bait alaihimussalam. Mereka tidak akan mengeluarkan kalian dari petunjuk dan tidak akan mengembalikan kalian dalam kesesatan. Kenapa? Kita disuruh kembali kepada ahlul bait, melihat ahlul bait. Karena ahlul bait tidak mungkin mengeluarkan kita dari hidayah, dari jalan yang benar. Dan tidak mungkin mengembalikan kita ke dalam jalan kesesatan. Itu dasar di mana kita mengikuti ahlul bait. Lalu Imam melanjutkan, jika mereka berhenti, berhentilah. Jika mereka bangkit, bangkitlah. Kita hanya mengikut saja. Kita tidak perlu tanya ini alasannya apa, argumennya apa. Kalau mereka berhenti, berhenti. Kalau mereka bangkit, bangkit.
Bukan berarti kita tidak boleh bertanya, tetapi bukan pertanyaan yang sifatnya itu pengingkaran atau penolakan. Kalau pertanyaan dalam arti ingin memahami lebih dalam, itu seringkali para imam ditanya oleh para sahabatnya tentang banyak hal. Tapi maksudnya jangan pertanyaan yang tujuannya ingkar. Tujuannya ada penolakan. Jangan mendahului mereka sehingga kalian tersesat. Maksudnya mendahului apa? Mungkin adalah jangan kalian berpendapat sendiri dengan pikiran kalian, akhirnya nanti kalian tersesat. Tidak mengambil dari ahlul bait, dan jangan tertinggal dari mereka sehingga kalian binasa. Naam. Itu yang berkait dengan bagaimana kita diperintahkan untuk fokus kepada bimbingan dari ahlul bait alaihimussalam. Naam. Di dalam khutbah 144 disebutkan, saya baca artinya aja supaya cepat ya. Dengan kami didapat dan kebutuhan, dengan kami hidayah didapat dan kebutaan disingkapkan. Jadi proses hidayah Allah ini itu melalui ahlul bait. Kita tidak akan mendapatkan hidayah yang sebenarnya tanpa melalui ahlul bait. Hal-hal kebutaan dalam arti kita tidak memahami sesuatu dengan apa adanya, ya, itu akan tersingkap. Realitas akan tersingkap. Sesungguhnya para imam dari Quraisy yang berasal dari keturunan Bani Hashim, mereka tidak layak digantikan oleh selain mereka, dan para pemimpin tidak layak dari selain mereka. Jadi jangan kalian kaum muslimin menggantikan orang-orang yang tidak layak dari orang-orang yang lebih layak dan mendapatkan kelayakan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan yang cukup tegas dari Amirul Mukminin kepada kaum muslimin saat itu. Kenapa kalian harus menggantikan orang yang layak dengan orang-orang yang tidak layak hanya karena beberapa alasan-alasan yang tidak benar? Kenapa kalian harus mencari pembimbing lain, mencari sosok yang jadi rujukan kalian dalam kehidupan kalian? Naam. Di dalam khutbah 176 terdapat kutipan pula. Dikatakan tidaklah seseorang duduk bersama Al-Quran ini. Ya, kemungkinan Al-Quran ini maksudnya Al-Quran natik, Quran yang berbicara ya. Kecuali dia bangkit darinya dengan tambahan atau pengurangan. Jadi ketika duduk sama mereka, maka dia akan keluar atau bangkit dari tempat itu, pasti dia mendapat tambahan dan pengurangan, penambahan dan pengurangan. Tambahan dalam petunjuk, dia mendapat tambahan hidayah atau pengurangan dari kebutaan. Dia mendapat pengurangan dari kebutaan, kejahilannya, ketidaktahuannya. Ini pernyataan Amirul Mukminin yang mengingatkan kita kaum muslimin untuk kita merujuk kepada ahlul bait, kepada orang yang paling memahami Al-Quran dan yang paling mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir berkenaan dengan sebelum terakhir, kita akan menjelaskan tentang bagaimana Amirul Mukminin menggambarkan kesalahan umat. Imam mengatakan, maka alangkah mengherankan, dan mengapa aku tidak heran dari kesalahan kelompok-kelompok ini dengan perbedaan argumen mereka dalam agama mereka. Jadi
ada perbedaan hujjah, perbedaan argumen di antara mereka, di antara berbagai kelompok. Mereka berbeda-beda. Mereka tidak mengikuti jejak Nabi. Itu yang pertama. Mereka tidak mengikuti jejak Nabi. Kalau mengikuti jejak Nabi, mereka tidak akan berbeda. Yaitu dengan mengikuti Ahlul Bait. Karena Nabi menyuruh kita untuk merujuk kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Ketika merujuk kepada Ahlul Bait, selesai, tidak ada perbedaan. Tidak meneladani perbuatan wasi atau penerus. Tidak beriman kepada yang gaib dan tidak menahan diri dari aib. Mereka, kelompok-kelompok tadi, bertindak dalam keraguan dan berjalan menuruti hawa nafsu. Mereka yang berpikiran dengan pikirannya sendiri, itu mereka bertindak bukan dengan keyakinan, dengan keraguan. Mereka tidak meyakini pasti tentang apa yang mereka ungkapkan, pendapat yang mereka sampaikan. Mereka bertindak dalam keraguan dan berjalan menuruti hawa nafsu. Yang ma'ruf pada mereka adalah apa yang mereka ketahui, dan yang mungkar menurut mereka adalah apa yang mereka ingkari. Ma'ruf itu apa yang saya tahu, apa pendapat saya. Mungkar apa yang mereka ingkari. Jadi subjektif sifatnya, subjektif pada diri mereka, bukan yang sebenarnya. Tempat berlindung mereka dalam masalah-masalah pelik adalah kepada diri mereka sendiri. Ketika ada masalah, mereka tidak merujuk kepada ahlinya, tetapi kepada diri mereka sendiri. Dan sandaran mereka dalam hal-hal penting adalah pada pendapat mereka. Ini terjadi di saat ini. Bahkan agama itu ditafsirkan, ya, dipahami dengan pemahaman sendiri. Tidak merujuk kepada para ahli yang sebenarnya mendapatkan otoritas untuk menjelaskan agama. Yang terjadi aneka ragam pendapat, yang kadang pendapat itu malah menjauhkan dari agama itu sendiri. Seolah-olah setiap orang dari mereka, ini yang menjadi garis bawah dari perkataan imam, yang perlu kita jadikan pelajaran. Seolah-olah setiap orang dari mereka adalah imam bagi dirinya. Orang yang mengandalkan pendapat dirinya, itu seolah dia adalah imam bagi dirinya sendiri. Lalu imam yang ada, yang sebenarnya, yang sah, itu diabaikan. Karena dia hanya mengandalkan pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri. Seolah-olah setiap orang dari mereka adalah imam bagi dirinya sendiri. Telah mengambil darinya dalam apa yang dia lihat dengan pegangan yang kuat dan sebab-sebab yang kokoh. Nah, dari sini kita melihat, dan masih ada beberapa karena mungkin masih panjang, saya tidak akan bawa semuanya. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya, kenapa, tadi pertanyaan pertama, kenapa banyak orang yang menolak atau mengingkari petunjuk imam? Karena dia menganggap pendapat dia adalah pendapat yang benar. Dia menganggap apa yang dia inginkan, egonya, pikirannya sendiri adalah pikiran yang benar. Otomatis dia akan memfilter semua yang berasal dari imam bahkan atau nabi sekalipun dengan pikiran dan keinginannya sendiri. Ini banyak terjadi. Sehingga yang jelas dalam agama pun dianggap menjadi tidak jelas. Nah, imam berkenaan dengan orang-orang yang dia merasa asing di jalan hidayah, merasa sendirian di jalan hidayah, imam memberikan satu pernyataan yang menenangkan dan mendinginkan kita. Imam mengatakan, wahai manusia, janganlah merasa asing di jalan hidayah karena sedikitnya orang yang menempuhnya.
Walaupun jalan ini tidak banyak orang yang menempuhnya, banyak yang tereliminasi dalam perjalanan ini, tapi jangan engkau merasa asing. Imam memberikan alasan, sesungguhnya manusia telah berkumpul di atas hidangan yang kekenyangannya singkat dan kelaparannya panjang. Dunia ini adalah hidangan. Mereka berkumpul untuk dunia. Kenyangnya singkat. Tapi nanti laparnya panjang. Di akhirat kelak lebih panjang. Ya. Lalu Imam mengatakan dalam khutbah yang lain, maka berbahagialah orang yang memiliki qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, yang suci, yaitu yang taat kepada siapa yang memberinya petunjuk. Taat kepada siapa yang memberi petunjuk. Intinya di sini adalah apa? Ketika kita tahu bahwa imam itu adalah pembimbing sah dari Allah, maka kita harus taat. Akal mengatakan, saya harus taat dan tunduk. Saya tidak punya pendapat di hadapan dia. Ya. Maka berbahagialah orang yang berhati sehat, yang taat kepada siapa yang memberi petunjuk, menjauhi siapa yang mencelakakannya. Dia akan menjauh pada orang-orang yang bisa mencelakakan dirinya, dan memperoleh jalan keselamatan dengan pandangan dari siapa yang memberi pencerahan kepadanya, serta ketaatan kepada pemberi petunjuk yang memerintahkannya, dan segera meraih hidayah sebelum pintu-pintunya ditutup. Imam mengakhiri dengan kata, untuk kita bersegera meraih hidayah. Jangan tunda-tunda lagi. Kapan lagi? Kita tidak tahu waktu kita kapan. Kadang walaupun kita hidup bisa ini tertutup. Karena dosa-dosa kita, karena kita sudah cinta dunia yang sehingga kebenaran petunjuk ini sudah tidak berfaedah, tidak bermanfaat bagi dirinya. Semoga peringatan syahadah al-Imam Al-Hadi alaihissalam akan memberikan satu kekuatan dan semangat bagi kita untuk kita berjalan hidayah, untuk kita lebih terfokus dengan para pembimbing suci yang sah, mengantarkan kita kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau seringkali mewasiatkan meninggalkan kepada kita tsaqalain, ya. Dua hal disebut tsaqalain, dua hal yang berat, ya. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabullah Al-Quran sebagai petunjuk wahyu dari Allah, pedoman hidayah menuju jalan yang lebih lurus, siratul mustaqim, dan itrah ahlul baitku, dan jaminannya ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Ketika berpegang teguh kepadanya, ya, maka tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan selamanya. Itu sebuah jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajmain.